Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dalam pandangan Islam, gangguan gaib dapat menyerang manusia dengan berbagai cara. Gangguan gaib dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan ajaran agama, lingkungan yang kotor, atau karena faktor keturunan. Dan ada beberapa jenis gangguan gaib yang bisa menyerang manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gangguan gaib dari jin. Jin bisa menyerang manusia dengan berbagai cara, misalnya merusak tubuh manusia, mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia, atau bahkan membunuh manusia. Kemudian gangguan yang kedua adalah gangguan dari setan. Setan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia, sehingga manusia menjadi tergoda untuk melakukan perbuatan dosa dan bahkan perbuatan yang jahat. Kemudian untuk gangguan yang ketiga adalah gangguan dari sihir. Sihir adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk mengendalikan kekuatan gaib dengan tujuan merugikan orang lain. Gangguan sihir ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kejiwaan manusia. Dan setiap orang yang hidup di dunia ini tentu berpotensi untuk mengalami gangguan gaib. Entah gangguan dari jin, setan, ataupun karena sihir. Apalagi seseorang yang emosinya tidak stabil atau mudah terbawa emosi dan mudah stres ya. Kemudian orang-orang yang sering mengunjungi tempat-tempat angker juga akan lebih mudah terpapar oleh pengaruh makhluk gaib. Nah, selanjutnya, seseorang yang memiliki hubungan erat dengan orang yang terkena gangguan gaib, seperti keluarga, saudara, atau teman dekat, dapat menjadi sasaran gangguan gaib juga. Kemudian, orang yang pernah mengalami trauma yang berat juga akan lebih rentan terhadap gangguan gaib. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang sering merasakan kehadiran atau perasaan tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan secara rasional dapat menunjukkan adanya pengaruh makhluk gaib. Baik saudaraku, orang-orang seperti itulah yang perlu memiliki energi perlindungan gaib atau pagar gaib yang tidak lain tujuannya adalah untuk mencegah serangan gangguan gaib baik yang datang dari jin, setan maupun sihir. Dan sebenarnya ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk dapat memiliki energi perlindungan gaib ataupun pagar gaib ini. Salah satunya yang cukup mudah dan praktis adalah dengan bantuan dari seorang pakar spiritual. Setiap pakar spiritual tentu memiliki cara atau metodenya masing-masing. Dan jika melihat dari pengalaman saya selama ini dalam menangani masalah gangguan gaib, cara yang paling mujarab adalah dengan cara memanfaatkan sarana tasbih asma malaikat. Sarana tasbih asma malaikat ini secara khusus saya tirakati agar energinya bisa membantu mencegah segala bentuk gangguan gaib, baik gangguan dari jin, gangguan dari setan, sihir, santet, dan lain sebagainya. Seperti yang Anda lihat, setiap butir tasbih ini terbuat dari batu mulia yang sering disebut tiger eye. Batu jenis ini terbentuk karena tekanan tinggi dan waktu yang sangat lama, sehingga mengeras dan menghasilkan kilauan yang sangat indah. Selain itu, jika dilihat dalam sudut pandang spiritual, batu tiger eye ini merupakan salah satu batu yang sangat baik dalam menyerap, menyimpan, dan memancarkan energi positif. Sehingga setiap kali Anda menggunakan tasbih ini untuk berzikir, maka ia akan menyerap dan menyimpan energi yang dihasilkan dari zikir tersebut. Kemudian akan terpancar sepanjang hari sehingga bisa menjauhkan segala bentuk energi negatif yang mendekati diri Anda. Namun, agar energi tasbih ini selaras dengan tubuh Anda perlu melakukan aktivasi terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Nah, tujuannya agar dimanapun Anda berada tetap bisa merasakan energinya
walaupun ya tasbih asma malaikat ini Anda simpan di rumah Anda. Untuk cara penggunaannya dan cara aktivasi penyelarasan energi dari tasbih asma malaikat ini akan saya jelaskan selengkapnya pada buku panduan yang saya sertakan, sehingga akan memudahkan Anda dalam mengamalkannya. Tasbih asma malaikat ini merupakan sarana spiritual yang bisa Anda gunakan sebagai bentuk ikhtiar Anda untuk menghilangkan segala bentuk energi negatif dan gangguan gaib yang ada pada diri Anda sendiri. Sehingga Anda bisa menjalani hidup Anda lebih mudah tanpa halangan ataupun hambatan dari gangguan gaib tersebut. Nah, selain itu, ada banyak lagi ya manfaat yang bisa Anda rasakan ketika menggunakan sarana tasbih asma malaikat ini. Antara lain sebagai berikut ini. Insya Allah selamanya. Dalam artian, selama wujud tasbihnya masih ada. Jika talinya terputus, maka Anda masih bisa mengganti talinya sendiri dengan tali yang baru. Intinya ya, selama butir-butir tasbih asma malaikat ini masih ada dan Anda simpan, maka energi dan khasiatnya masih bisa Anda rasakan. Untuk merawat tasbih asma malaikat ini cukup mudah. Jika tidak Anda gunakan untuk berzikir, maka Anda bisa menyimpan di dalam lemari kamar Anda, atau akan lebih baik ya jika Anda menyimpannya di dalam kotak khusus, kemudian disimpan di tempat yang aman. Itu tergantung seberapa besar target yang ingin Anda capai atau seberapa berat masalah yang sedang Anda tangani. Untuk urusan yang ringan, bisa jadi selesai seketika atau dalam beberapa hari. Sedangkan ya untuk urusan yang sedang bisa jadi selesai dalam hitungan minggu. Dan untuk urusan yang sangat berat bisa jadi selesai dalam hitungan bulan. Namun, besar kecilnya urusan tidak selalu bisa menjadi patokan. Seringkali terjadi meskipun urusan atau masalahnya tergolong sangat berat dan mendesak, sekitar datang jalan keluar dari sumber yang tidak disangka-sangka. Allah tahu waktu yang terbaik untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Pada tasbih asma malaikat ini tidak terdapat kodam jin atau kodam dari golongan lainnya. Dalam tasbih asma malaikat ini murni terpancar keberkahan atau yang kami sebut dengan energi ilahiyah. Keberkahan ini didapat dari proses pengisian hikmah, wirid, zikir, hizib, dan doa-doa yang diajarkan oleh para wali. Pantangannya yaitu tidak boleh dibawa ke kamar mandi atau toilet. Kemudian yang perlu diperhatikan, gunakanlah tasbih asma malaikat untuk kebaikan. Patokan kebaikan yang kami gunakan adalah segala perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, dan tidak merusak alam titipan Allah. Alhamdulillah, tasbih asma malaikat telah dipakai banyak orang dan tidak ada laporan tentang efek samping yang buruk. Hal ini dikarenakan ya tasbih asma malaikat tidak mengandung khodam jin dan bukan berasal dari ritual pengisian ilmu hitam. Sebaliknya, pemilik tasbih asma malaikat banyak mendapatkan keberkahan yang tidak disangka-sangka. Anda tidak harus selalu membawa atau memakai tasbih asma malaikat. Anda boleh tinggalkan atau simpan tasbih asma malaikat ini di rumah dan Anda akan tetap mendapatkan berkahnya walaupun tidak membawa atau memakai tasbih asma malaikat ini. Apabila ada orang yang berani menyalahgunakan manfaat tasbih asma malaikat untuk kejahatan atau untuk merugikan orang lain,
maka akan ada keberkahan yang terhenti sementara. Berkah atau manfaat dari tasbih Asma Malaikat akan kembali lagi apabila orang yang bersangkutan ya sudah bertobat dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Namun, bila tidak ada tobat, maka akan terjadi ya blocking manfaat tasbih Asma Malaikat untuk selamanya. Anda bisa berikan tasbih Asma Malaikat kepada anak, saudara, atau teman Anda. Namun tentunya diperlukan penyelarasan energi kembali. Dan berikut ini ada beberapa kesaksian dari klien-klien saya yang sudah menggunakan sarana tasbih Asma Malaikat ini. Baik saudaraku,
Untuk dapat memiliki sarana tasbih asma malaikat ini, Anda bisa melakukan pemaharan terlebih dahulu. Dan untuk mahar, sarana dari tasbih asma malaikat ini adalah 1.850.000. Nah, sudah termasuk dengan biaya ongkos kirim untuk seluruh wilayah Indonesia. Jika Anda membutuhkan sarana tasbih asma malaikat ini dan berkenan untuk memaharkannya, silakan Anda bisa hubungi kontak yang ada di bawah ini. Baik, saya rasa cukup dari pembahasan kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari seluruh semuanya. Dan saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.